Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di bulan suci yang Ramadan, di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kita bertemu lagi dalam kajian bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan membahas tentang sunat-sunat puasa. Apa yang disuruh atau yang kita lakukan kita berpuasa. Nah, insyaallah kita akan bahas itu. Baik, di antara sunat-sunat puasa itu sebenarnya sangat banyak. Sunat-sunat puasa itu sangat banyak. Tapi di antaranya akan kita sampaikan di sini beberapanya saja. Nah, karena sangat banyak mungkin memerlukan waktu yang sangat panjang juga untuk menghabiskan semuanya. Jadi mungkin kita bagi untuk beberapa bagian. Yang pertama, sunat puasa itu adalah ta'jilul fitri ba'da tahaqqukil ghurubi, menyegerakan berbuka sesudah yakin tenggelamnya matahari. Ya, maksudnya adalah ketika kita sudah yakin sampai waktu untuk berbuka puasa, nah maka kita disuruh menyegerakan berbuka puasa tadi. Ambil misalnya yang kebiasaan adalah kurma. Nah, ambil 1 biji ataupun 3 biji, lalu kita makan, kemudian kita minum. Nah, jadi janganlah kita melambatkan berbuka puasa. Nah, karena itu makruh hukumnya. Nah, kalau disegerakan sunat hukumnya, tapi melambatkan dengan sengaja tanpa ada hal-hal yang uzur, nah maka itu tidak baik atau dikatakan makruh. Kemudian yang kedua daripada sunat puasa itu adalah berdoa sesudah berbuka. Tapi ini ada 2 versi. Nah, doa ini kita baca sebelum berbuka ada, kemudian ada juga versi yang lain, doa ini dibaca setelah berbuka puasa. Tapi intinya kesimpulannya yang dapat kita simpulkan adalah yang penting membaca doanya. Kita baca, jangan sampai tidak dibaca. Terserah tadi yang mau sebelum berbuka atau sesudah berbuka, tapi yang penting adalah dibaca doanya. Yang salah adalah tidak membaca doa. Nah, ini. Nah, apa doanya? Mungkin sudah hafal semuanya karena sering mendengar. Doanya adalah Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu dhahaba zam'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajran insyaallah insyaallah taala ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi hadani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Nah, itu adalah doa yang panjang, tapi kebiasaan kita Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, paling kurang yang itulah yang pendek tadi. Tapi kalau yang lebih sempurna ya baca yang lebih panjang. Oke, yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah mandi daripada hadas besar, daripada junub, haid, nifas sebelum fajar, sebelum subuh. Nah, jadi kalau kita misalnya mengalami berhadas besar, itu segerakan mandinya. Maksud disegerakan mandinya itu mandi sebelum subuh. Jangan sampai sudah masuk waktu fajar, masuk waktu sholat subuh baru mandi. Nah, itu pun jangan seperti itu, supaya kita mendapatkan pahala sunat. Karena di bulan suci Ramadan ini pahala
pahala yang sunat sama seperti yang wajib. Nah, jadi kita mandi sebelum fajar karena junub, nah itu maka kita akan mendapatkan pahala seperti yang wajib tadi. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah di antara sunat puasa itu adalah menahan lisan daripada sesuatu yang tidak ada bermanfaat. Nah, artinya kita menahan berbicara kepada siapapun. Kalaunya itu manfaat silahkan berbicara. Kemudian kalaunya tidak ada manfaatnya lebih baik diam. Kenapa? Ya, karena kita menjaga berbicara tadi jangan sampai kita melakukan dusta. Nah, tadi pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang yang membatalkan puasa dan pahala puasa. Salah satunya membatalkan pahala puasa adalah dusta. Nah, dari sini kita disunatkan untuk menahan berbicara daripada sesuatu yang tidak ada manfaatnya atau faedahnya, lebih baik diam. Kalau terlalu banyak berbicara, ya tadi bisa menimbulkan dusta. Nah, apabila sudah melakukan dusta, nah maka pahala puasanya akan hilang. Nah, jadi sangat rugi orang yang melakukan itu. Kemudian kita masuki yang kelima daripada sunat puasa adalah menahan nafsu kita, nafsu keinginan kita daripada sesuatu yang mubah. Nah, artinya kita batasi nafsu kita, walaupun itu tidak membatalkan puasa. Nah, lalu kita keinginan-keinginan yang misalnya biasanya kita lakukan itu, nah tapi ketika bulan Ramadan kita tahan itu, nah itu pun akan ada balasan atau ganjaran, karena itu termasuk daripada sunat puasa. Contoh misalnya karena dia sangat suka dengan bakso, nah lalu ditahannya ketika dia di bulan Ramadan dia tidak makan itu. Ya cukup dengan makanan yang berbuka yang ada yang sudah cukup. Nah, jadi tanpa perlu mencari makanan yang lain. Walaupun ya secara hukumnya dia misalnya beli itu tidak berdosa. Nah, tapi di bulan puasa ini adalah melatih nafsu kita. Nah, melatih jasmani kita dan rohani kita supaya menjadi yang lebih baik lagi. Nah, ini pun disuruh di sini. Nah, apabila kita bisa melaksanakan maka dapat pahala. Kemudian yang ke-6 daripada sunat puasa adalah memperbanyak sedekah. Nah, jadi di bulan Ramadan apabila kita diberikan rezeki oleh Allah, ataupun misalnya kita mempunyai sesuatu yang bisa kita untuk berikan, nah maka perbanyaklah itu. Ya, kalau kita tidak bisa misalnya bersedekah dengan uang, dengan duit, nah lalu bersedekahlah misalnya dengan bahan makanan. Kita membuat ikan misalnya, lauk pauk, kemudian sayur-sayuran untuk buka ataupun untuk sahur. Nah, lalu sisihkan sebagian kepada tetangga misalnya yang anggaplah misalnya yang mereka ekonominya jauh di bawah daripada kita. Nah, lalu kita berbagi dengan itu. Nah, itu sangat dianjurkan juga. Itu juga termasuk daripada sunat-sunat puasa. Nah, kemudian yang ke-7 sunat puasa itu adalah memperbanyak iktikaf di bulan Ramadan. Nah, jadi kalaunya di bulan-bulan lain kita jarang iktikaf, paling misalnya 1 minggu satu kali. Nah, kalaunya misalnya di bulan Ramadan kita sering ke masjid, maka perbanyaklah iktikaf. Jangan sampai kita masuk masjid tanpa berniat iktikaf, karena sangat rugi. Bagi orang yang masuk masjid kemudian dibayar iktikaf, misalnya diamnya dia 1 jam di masjid walaupun tanpa membaca apapun, tidak ada melakukan amal ibadah,
Nah, maka dihukumkan dia itu sama dengan beribadah 1 jam, padahal dia tidak melakukan apa-apa, tapi karena dia meletakkan niat ketika masuk untuk iktikaf, nah maka hukumnya adalah sama dia dengan beramal ibadah selama 1 jam. Nah, jadi jangan sampai lupa ketika kita masuk ke masjid, apalagi hari Jumat. Nah, kemudian yang ke-8 adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, jadi kita di bulan Ramadan disuruh untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, kemudian lebih bagus lagi sambil mentadabbur, memikirkan, memahami ayat-ayat yang kita baca tadi. Nah, jadi kita usahakan membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran ini pahalanya luar biasa, kemudian manfaatnya pun luar biasa. Ya, terserah misalnya kita membaca Al-Quran tadi, yang penting ada khatam dalam masa-masa bulan suci Ramadan ini. Terserah 1 kali, 2 kali, makin banyak makin bagus. Nah, kemudian yang ke-9, di antara sunat-sunat puasa adalah memperluas memberikan nafkah kepada keluarga. Nah, jadi misalnya kita di bulan Ramadan, di luar bulan suci Ramadan, memberikan nafkah kepada istri ataupun anak, misalnya anggaplah sekian misalnya. Nah, di bulan Ramadan lebih banyak kita perbanyak. Nah, maka ini pun termasuk daripada sunat-sunat puasa. Nah, itulah diantara sunat-sunat puasa yang yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebenarnya sunat-sunat puasa itu sangat banyak, tapi hanya sebagian saja yang dulu yang kita bisa sampaikan. Mungkin nanti akan pertemuan yang akan datang bisa kita sambung lagi membahas tentang sunat-sunat puasa. Demikianlah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita semua diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala selama bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal-amal ibadah, dan mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wallahu a'lam, muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.